Di dalam tangan kemurahan Allah, di dalam tangan kasih karunia-Mu, di dalam tangan kebaikan-Mu, malam ini kami bisa menghampiri rumah-Mu. Ada begitu banyak kasih karunia di tempat ini. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, kasih karunia itu berlaku pertama-tama untuk hamba-Mu. Malam hari ini hamba butuh Tuhan. Malam hari ini kami semua membutuhkan Tuhan. Lebih dari segalanya, biarlah Roh Kudus yang berbicara malam ini. Lebih dari segalanya, biarlah ada satu kekuatan yang baru yang akan disampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yakin Tuhan, Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu percaya ada satu pribadi Allah yang sanggup untuk menjadi kekuatan bagi kami. Biar kami bisa melihat Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Kuasai setiap kami, hadirlah di tengah-tengah kami. Sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib Allah. Malam hari ini, hamba-Mu percaya kesempurnaan daripada Roh Kudus itu ada di tempat ini. Kami siap diberkati, kami siap mendengarkan ajaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya percaya kita punya Tuhan yang dahsyat ya. Hari ini saya katakan bahwa tema selama sebulan ini adalah tema yang dahsyat ya. Berbicara tentang tuaian itu dahsyat. Ya, semua kita ya, kalau kita ada di dalam kondisi menuai ya, aneh kalau orang menuai terus dia nangis. Saya merasa aneh kalau orang dia menuai tapi dia menangis. Yang saya tahu Alkitab mengajar keadaannya lebih baik kita menabur dengan mencucurkan air mata, tapi saat kita menuai kita bersorak-sorai. Tetapi saya ingin katakan saat ini ada begitu banyak kebalikan yang terjadi. Saat kita menuai sekalipun, saat itu kita perlu hati-hati. Ya, kita hidup kita tidak berhenti masa menabur dan menuai. Nah, tema bulan ini berkata kita menuai. Nah, jangan sampai kita menuai di bagian sisi yang satu dari kehidupan kita. Ya. Tetapi sisi yang lain kita itu perlu menabur. Saya katakan kalau kita berlimpah akan harta, ya, tuntutan kita itu 2 kali lipat. Jadi orang yang sedang menuai, tema bulan ini berat, wanita Allah. Kita sedang menuai ini ya, kita itu berat. Coba perhatikan di tengah-tengah keluarga kita. Kalau orang tahu kita ada lebih, entah kenapa, nah ada itu yang bilang, sedangkan kita sederhana, orang tuntut kita untuk memberi lebih, tanda kutip ya lebih. Mungkin menurut kita lebih, karena kalau menurut kita sudah lebih, itu sebenarnya di sini kan kita hidup dengan ipar-ipar, saudara-saudara ya, kaum wanita Allah ya. Kalau kita menuai, apalagi kita orangnya glamor. Kita bikin diri kita kaya. Ketemu ipar, kita sedang menuai, orang lain lihat, sama kaya betul. Ini kehidupan, itu sebabnya saya ingin katakan bulan ini tema terlalu berat. Karena orang lihat kita begini, orang tuntut kita memberi. Saya percaya kita semua di sini ngalamin. Belum apa-apa kita, orang sudah bilang begini, kikir, sombong. 2 kata itu, orang kalau lagi menuai, 2 kata itu sering kita dengar, nggak kikir, nggak sombong. Sombong, hah? Saya sombong, di mananya? Saya sekarang kalau orang bilang begini, kau sekarang pelayananmu kok sombong? Saya bilang, sombong di mananya?
Ya, jadi waktu kita menuai dan kita sedang menuai banyak. Saya cuma ingin katakan, ini dalam hal keuangan saja kita harus perlu hati-hati. Jadi tidak ada itu orang menuai, Alkitab berkata ya bersorak-sorai. Tapi hari ini saya ingin katakan dengan jelas, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, ya, kalau kau ingin menuai ladangmu, ini berbicara tentang ladang saja, jangan kau tuai semuanya. Sisakan untuk orang lain. Hari ini pesan Tuhan bagi kita wanita-wanita Allah adalah ini, jangan habiskan tuaianmu. Saya tidak mau, Tuhan tidak mau tahu kita sekaya apa. Tuhan tidak mau tahu kita di pelayanan seberhasil apa. Tuhan tidak mau tahu tuaian kita seperti apa banyaknya. Tuhan tidak mau tahu. Hari ini pesan Tuhan malahan seperti ini. Jangan habiskan tuaianmu. Dalam pelayanan saya tahun ini, saya belajar bahwa seperti ini. Kita dalam pelayanan, dua, kalau kita tidak diejek, kita pasti dipuji. Tapi saya ingin katakan, waktu kita menuai dalam pelayanan, saya katakan, saya heran. Ada begitu banyak manusia itu, dia tidak bisa batasi dirinya dengan iri hati. Itu saya selalu bertanya. Kita tidak bisa lihat tuaian orang itu lebih dari diri kita. Itu yang menjadi masalah manusia sampai hari ini. Jadi saya ingin katakan kalau kita menuai, benar-benar kita dalam masa menuai. Saya ingin katakan ternyata kita dituntut untuk punya hati yang lebih lagi berserah. Kalau kita tidak punya hati yang berserah, bisa jadi manusia itu menjadi benteng kita untuk kita tidak bisa menuai. Jadi umpamanya ini berkat saudara toh. Ini sudah tumbuh, sudah masak, tinggal saudara mau ambil. Itu pun pasti ada iblis pakai halang-halangi kau. Untuk tidak bisa kau ambil. Coba perhatikan di dalam dunia. Jodoh dari Tuhan saja. Kalau betul-betul kau ingin ambil itu, tidak semudah yang kau kira. Saya itu bingung. Saya bilang begini, Tuhan saya ngajar anak-anak muda untuk menanti jodoh dari Tuhan. Tetapi jodoh dari Tuhan itu dia jelas ada di depanmu. Untuk kita mau raih begini, itu tidak mudah. Untuk WL coba. Untuk kita WL bagus di dalam pengurapan Allah. Kita lihat orang itu muda ya. Oh WL bagus, suara bagus. Tapi coba kau bikin seperti dia. Tidak pernah mudah. Itu tuaian. Ada banyak hamba-hamba Tuhan datang dan pergi. Mereka berkata, oh gedungnya luar biasa ya. Gedungnya luar biasa. Tapi mereka itu cuma lihat tuaian. Inti dari manusia itu dia lihat tuaian. Tetapi hari ini pesan Tuhan, tuaian kita sendiri kita tidak bisa lihat apalagi habiskan. Punya suami yang baik, punya anak-anak yang baik. Anak-anak itu dari dia sekolah minggu remaja, dia transisi dari remaja ke dia kerja. Di situ kita sudah bisa lihat, ini anak mau naik mau turun. Kalau dia hidup dalam kebenaran, pastikan dia naik. Nah, kalau kita punya anak-anak suami yang seperti itu, malam ini pesan Tuhan satu, jangan habiskan tuaianmu. Stay dalam hadirat Tuhan, lihat berapa banyak iblis pakai orang-orang sekitarmu. Kesaksian tadi lucu ya, kalau orang kita sakit hati, kalau kucing, nah lo sakit hati sama kucing, nah oh hancur lagi, hati ini hancur. Saat saya katakan wanita Allah hati-hati dengan hati ini, karena di saat kita punya tuaian, di saat seperti itulah iblis akan merebut sukacita dan damai sejahteramu loh.
Saudara tidak pernah bayangkan, kita tidak tahu ABCD, turun habis pelayanan, kita ini baik-baik. Tidak ngerti apa itu bagus, terbaik. Kita itu tidak ngerti sebenarnya. Tapi kalau ada ungkapan sombong, lo itu melukai lo. Sombong di mana? Itu tanda tanyanya 10. Tetapi orang yang menuai pasti ngalamin itu. Pernah enggak ngalamin ipar yang tiba-tiba bilangin kita kikir? Keluarga jauh yang waktu kita merintis dengan Tuhan, kita kerja, kita belum punya uang. Semua orang bilang begini, orang enggak punya uang, enggak ada yang mau lihat. Tapi why? Waktu kita sedang menuai, tuaian ini banyak. Berkat jasmani terlebih berkat rohani. Mereka mulai datang dan berkata begini, kikir di mana? Malam hari ini saya ingin katakan Tuhan membackup hati kita dalam bulan ini. Tuhan membackup hati kita. Ada banyak tuaian, orang itu menuai, belum finish. Seandainya pun ya, teman gereja kita diberkati sebagaimanapun, saya ingin katakan, dia masih punya suami, masih punya pengeluaran anak-anak. Saya katakan untuk wanita-wanita, semua wanita dengan ipar, kita ini orang Kristen. Jangan kita lihat tuaiannya orang, kita lihat uangnya banyak. Saya ingin katakan, padahal jemaat itu berkata apa? Yul, saya pakai uang bangko dong. Saya ini cuma uang bank, kasihan. Kita lihat dia tuaian banyak. Omsetnya besar. Uang bangko dong. Zaman sekarang saya kasih tahu wanita Allah. Kalau suamimu bekerja, usahamu dijalankan dasar pinjaman bank. Kalau sampai tahun-tahun ini kau masih bisa lancar membayar, saya ingin katakan itu mujizat. Camkan ini baik-baik. Itu mujizat. Di luar dari kita enggak pakai pinjaman bank dari kecil. Saya ingin katakan hari ini Tuhan berkata, backup hati. Kadang dalam dunia pelayanan pun kita ngalamin seperti itu. Kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba orang bilang kita sombong. Kita buka ayatnya. Ulangan 24 ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Malam hari ini saya ingin katakan perhatikan batas kita ya. Batas. Waktu kita dalam diberkati, dalam tuaian yang berlimpah-limpah. Perhatikan batas kita ya. Saya suka ini Ulangan 24 ayat yang ke-19. Berbunyi, apabila engkau menuai di ladangmu. Ya. Apabila engkau sedang diberkati di dalam hidupmu. Itulah ayat ini ya. Lalu terlupa seberkas di ladang. Maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Garis bawahi, jangan kembali untuk mengambilnya. Itu sebabnya tema khotbah hari ini adalah jangan habiskan tuaianmu. Nah, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Hari ini Tuhan sedang berbicara ini kepada kita. Jangan habiskan tuaianmu. Tadi saya sudah katakan bahwa awal saya dasari seperti ini. Memang banyak orang-orang yang rese di dunia ini. Kita punya uang. Anggaplah ini uang saya ya, ini semua uang saya. Ini semua harta benda milik saya. Ini berlian-berlian saya, ini tidak jelas. Ini emas saya. Nah, ini rumah saya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara sekalian.
bagaimana saya mengelola semua harta saya untuk saya melakukan firman ini. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Saya ingin katakan, kalau saya jujur, saya persennya saya kuat. Dan berkat saya itu gampang, pure, gampang. Kalau saya bagi semua dalam persen. Untuk tidak membuat hati nurani saya tertuduh. Kalau kita dipercayakan kelola uang dengan suaminya kita, kalau kita tidak lakukan ini, cepat atau lambat, harta kita turun, tuayan kita turun, kalau kita habiskan akan turun, atau masa depan anak-anak kita tidak ada. Dua itu. Saya tidak sedang menakuti semua istri-istri dimanapun, tidak. Tapi Tuhan sedang berkata begini, kalau kau tidak tahu kelola keuangan, jangan kau kaget begini. Kenapa ini anakku? Lihat kok tiba-tiba, nakal kok dadakan. Saya ingin katakan ayat ini pernah lihat orang-orang dunia. Ini yang sedang mereka ngalamin. Karena mereka tidak kelola. Saya dari dulu karena saya juga masih sendiri. Jadi untuk pengeluaran uang kan saya atur uang saya sendirilah. Saya enggak tanya lah sama siapa. Nah dari orang tua 10% itu perpuluhan. Nah untuk diakonnya diri saya sendiri saya itu persenkan. Jadi saya tidak pernah merasa hutang sama Tuhan. Jadi 10% sudah deal untuk Tuhan. Nah untuk diakonnya itu saya mau bantu, saya mau bikin apa itu diakonnya saya persenkan sekian persen untuk Tuhan. Nah kalaupun 80 atau 70%-nya ya terserah mau dibagikan ke siapa. Garis bawahi ini orang asing. Garis bawahi orang asing. Ada seorang wanita bertanya kepada saya, Yul, anak saya, anaknya masih anak-anak lah pokoknya sekolah minggu. Dia itu enggak bisa lihat pengemis di tengah jalan gitu loh. Kita mengerti lah ya siapapun dia, apalagi kalau dia dalam keadaan cacat. Dia itu enggak bisa, dia selalu harus memberi. Nah teman saya ini tanya saya, Yul menurut kau bagaimana ini anakku? Saya bilang anakmu itu luar biasa. Anakmu itu luar biasa. Saya ingin katakan orang asing di sini, asing kita enggak kenal. Kita enggak tahu dia siapa. Banyak orang berkata seperti ini, tuayan itu harta kita itu mau kita bagi ke siapa? Kita rasa orang asing ini mungkin kita berpikir begini, ini orang asing. Saya zaman sekarang, aduh banyak kontra YouTube saya. Zaman perjanjian baru, banyak jemaat suka memberi, mereka beriman, tanda kutip loh ya. Kalau mereka memberi ke hamba Tuhan, mereka rasa itu 100 kali lipat mau kembali ke mereka. Saya katakan itu pemahaman yang salah kalau menurut Alkitab. Imam-imam perjanjian lama berkata, dan orang Lewi perpuluhan titik. Tidak ada embel-embel. Baca kalau enggak percaya. Umat Tuhan harus hati-hati dengan ini. Cukup kau beri perpuluhan, titik. Baca perjanjian lama. Tetapi kalau kita memberi itu sebabnya saya ingin katakan, saya jelas 10% jelas. Perpuluhan. Itu sebabnya apalagi ini akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan dituntut untuk mengolah keuangan gereja dengan baik dan benar. Tidak, Tuhan tidak tuntut embel-embel. Selanjutnya daripada itu bukan imam-imam pendeta yang kita perlu ngasih umat Tuhan. Apa yang kita perlu ngasih? Orang asing, anak yatim, janda, itu taburan. Ini akhir zaman, jangan kita itu
kita punya pemahaman sendiri. Saya katakan bagi wanita di tempat ini, saya jujur. Teman saya itu istri bos semua di Makassar. Tapi kalau mereka ingin memberi sama saya, habis konseling, saya jujur, saya katakan mereka akan nonton ini. Dalam ketulusan saya selalu bilang gini, terima kasih, aku lebih dari cukup. Belum kaya, belum ada, belum kaya. Tapi saya katakan sebagai hamba Allah, saya katakan saya lebih dari cukup. Cukup perpuluhan Petra Palu, jemaat di sini saya bilang diberkati. Cukup untuk membiayai saya bilang. Uangmu, kau sudah perpuluhan, sudah. Ini orang asing, anak yatim, janda-janda. Saya bilang bagi. Saya katakan terkadang hamba Tuhan tidak mengerti kebenaran ini. Dia turun, dia jadi ini anak yatim, janda. Apalagi kalau dia hidup hanya mengandalkan berkat jemaat. Saya katakan hati-hati. Kalau dia tidak pernah meminta dari hati. Kadang kan mulut tidak pernah. Aduh tolong ngasih gue. Tapi kalau hati sudah berharap, itu juga sudah salah. Dan itu berlaku untuk umat Tuhan. Malam hari ini saya ingin katakan kita perlu hati-hati. Dan umat Tuhan saya ingin katakan Tuhan tidak pernah ajar. Paradigma itu salah. Jadi akhirnya waktu saya bilang kenapa kau mau memberi sama saya? Iya karena selama ini kan saya itu kalau memberi ke semua hamba-hamba Tuhan. Oh nanti saya mau ajarkan. Saya sudah ajarkan jemaat yang lain. Hari ini dengan kemurahan Allah. Saya ingin katakan supaya jemaat ibu-ibu di sini juga ngerti kebenaran firman Allah. Tidak pernah Tuhan itu buat kita umat Tuhan jadi sok kaya begitu dan. Jadi kalau kita kasih hamba-hamba Tuhan, malahan gembala kita tidak kasih 10%, tapi kita bergaya kaya, tapi padahal itu bukan kebenaran. Jangan salahkan Tuhan kalau tuayanmu habis, kaya jadi miskin. Karena apa? Bergaya, memberi tidak tahu dasar. Alkitab Perjanjian Lama mengajar begitu banyak dasar. Ayat 20. Nah ini lagi. Ayat 19 itu panen apa? Ini pohon zaitun. Ayat 19. Ini ladang. Ladang berarti keseluruhan ya. Ayat yang ke-20. Nah ini. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Nah Tuhan ulangi. Memetik hasil pohon zaitunmu. Pohon zaitun itu dia melambangkan intern. Keluarga, suami dan anak-anak. Saya ingin katakan ayat ini menggambarkan begini. Seorang istri jangan menghabiskan kasih suamimu. Jangan, kasih suami itu bisa habis loh. Saya konseling dengan teman saya bilang kenapakah? Tidak, istriku itu begini. Habis segala-galanya istrinya bikin. Awal semua suami itu pertama pernikahan dia sayang sepenuhnya. Itu pasti. Nah tetapi istri ini, itu yang saya ingin katakan dia menghabiskan. Semua teman saya pria, jadi dia suami. Suaminya bilang gini, semua uang dia yang pegang. Dari saya punya senang, dia semua. Suaminya kasih foto semua tasnya. Jadi suaminya itu habis dengan dia. Sekarang suaminya tidak punya apa-apa. Suaminya merasa dia menuai dari tempat lain. Ngerti ya? Suami sudah tidak ada. Dia rasa dia cantik dan mungkin dia terbiasa. Suaminya mulai merasa bahwa dia punya dana cairan dari mana. Lihat. Ini. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, cukuplah kita pukul-pukul kasihan.
Terkadang kalau istri itu tidak benar, saya katakan gini, sudah sakit suamimu kok bikin ya. Coba kau takut Tuhan sedikit. Hartanya kau sudah bikin habis, sekarang kau mau selingkuh? Saya bilang gini, jangan sampai murka Tuhan turun atas kau. Berkat bisa 100 kali ganda. Kau pernah tidak bayangkan hukuman 100 kali ganda? Saya katakan untuk anak youth, kalau kita tuntut Tuhan memberkati kita 100 kali ganda, kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa kalau kita buat kejahatan, kalau Tuhan itu kasih 100 kali ganda? Kalau enggak titik kita jadi apa? Saya ingin katakan pesan Tuhan bagi wanita di tempat ini. Jangan habiskan kasih suamimu. Jangan habiskan kasih anak-anakmu. Jangan untuk hal ini. Kau akan menderita di usia tuamu. Saya punya banyak kesaksian. Istri yang tidak benar. Dia bangga dengan suaminya, sayang dia. Kalau saya, teman saya dulu. Kalau semua saya yang pegang. Enggak salah kau yang pegang semuanya. Tapi kalau tuayan itu habis di kau, sudah. Suami anak-anakmu dengan kau habis. Itu sebabnya firman Tuhan malam hari ini, jangan habiskan tuayan kita. Jangan habiskan kasih suami kita. Jangan habiskan kasih anak-anak kita, jangan. Kalau kita masih mau hidup dalam perkenanan Allah, kita masih mau hidup dalam berkat Tuhan. Saya bacalah ayat yang paling terakhir, 21. Nah ini, apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, garis bawahi mengumpulkan. Janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Kalau wanita lah perhatikan dalam 3 ayat ini selalu ada ini. Bagian orang asing, anak yatim dan janda. Saya ingin katakan, tuayan kita, kalau kita hanya habiskan untuk keluarga kita, percayalah, jangan bicara terang dunia, jangan. Apalagi terang palu, jangan. Perhatikan enggak, terang dalam keluarga besar saja tanda kutip. Saya katakan untuk teman saya seperti ini. Kalau dia kasih, dia kasih orang tuanya, kau tidak suka, saya ingin katakan, bukan suamimu yang kasihan, saya kasihan lihat kau. Saya ingin ingatkan bagi wanita-wanita di tempat ini, istri-istri, kalau kita hadapi orang tua dua-dua pihak, sakit, butuh pertolongan, di saat anak-anak lain tidak bisa menolong, itu berkat. Ingat ini, jangan kita keluar masuk, saya diajar jadi wanita Allah. Tapi kalau kita tidak tahu ini, jangankan jadi terang, saya ingin katakan, tuayanmu kok kasih habis sendiri. Orang asing, anak yatim dan janda. Jangan lupakan itu. Saya katakan bagi wanita lah di tempat ini, kalau kau bisa rawat mertuamu, kau bisa rawat orang tuamu, itu berkat. Itu prinsip hidup. Jadikan itu prinsip hidup. Ipar yang lain tidak kasih. Loh, ipar yang lain, saya katakan sama teman saya, tidak tahu kebenaran ibu. Lo tahu kebenaran, lo berani buat kesaksian tadi. Kita kadang tahu kebenaran, kita tidak berani buat. Bagaimana kita jadi terang? Ini ayat ini, saya ingin katakan, jangan kita bilang, menuai, berkat Tuhan melimpah atasku. Terus, nah itu dia, tidak kejelasan. Saya tutup dengan kesaksian ini, kami bertiga, mama papa itu gembala di tempat ini. Tapi saya suka dengan pemahaman mereka yang mereka berikan ke saya. Saya suka sekali. Jadi papa dan mama punya prinsip seperti ini. Sebagai orang tua rohani, dia bisa tahu tingkat pemberian daripada anak-anaknya. Tapi yang saya terharu seperti ini. Kalau dia tahu jemaat itu enggak punya, dia praktekkan itulah. Yesus itu tidak terharu dengan janda itu, enggak. Tidak terharu dengan 2 peser itu, enggak.
terharu dengan ketulusan pemberian. Itu yang saya pelajari dari papa dan mama saya selama mereka 20 sekian tahun. Jadi kalau ada berkat dari mana? Mereka mau tahu itu. Pertama untuk mendoakan, kedua itu mereka bisa nilai. Kita itu bisa nilai. Kesaksian terakhir 2018 Palu tsunami kan. Mama itu kan sempat tinggal di Makassar lama kan. Kami enggak tahu ada satu jemaat datang ke hotel. Dia bawa amplop saudara. Dia bawa amplop. Dia bilang sih, saya sebenarnya juga lagi sulit begini, bisnis saya lagi begini. Tapi hati saya enggak bisa, saya tergerak untuk memberikan, ini enggak banyak. Tapi mungkin cukup. Itu mama saya langsung peluk dia. Tuhan, kau yang suruh dia. Seperti janda. Di perjanjian lama, Tuhan yang memberkati. Kehidupan seorang hamba Tuhan, kehidupan seorang ibu harus peka melihat tuhayan anak-anak. Kalau kita harus lihat, jeli melihat. Saya pernah bertemu dengan satu ama, dia ama yang kaya, jangan main-main. Tapi akhirnya dia datang, saya ini habis-habisan. Saya bilang gini, kalau ama masih mau kasih lagi anak yang ini, yang judi dan kalah terus, menang sekali-kali, akan habis kau. Orang tua rohani itu harus melihat tuhayan dengan baik. Tuhayan itu tersangkut jelas dengan ketulusan hati kita. Tidak pernahkah kita bertanya, kenapa saya harus memberi orang asing? Terkadang dalam daging kita ini kita tanyakan. Saya katakan, kenapa saya bisa tahu itu? Ada banyak hamba Tuhan. Aduh begini ya, aduh luar biasa ya pelayanan ya. Aduh begini ya, aduh begitu ya. Kalau saya sudah ketemu dengan mama, bukan kita berbicara tentang kita merasa kita menabur. Tapi kalau orang menabur, dia tahu dia menabur. Kalau saudara jadi ibu yang baik, saudara tahu saudara jadi ibu yang baik. Satu perkataan mama dan saya. Mereka tidak pernah tahu jam-jam sesi doa kita. Mereka tidak pernah tahu taburan kita dengan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu tidak muncul begitu saja wanita Allah. Sehari ini saya katakan kalau kau diberkati dalam hal jasmani, apakah itu muncul secara tiba-tiba atau kau menabur? Itu pun yang saya ingin katakan terakhir kali. Di dalam kita menuai, terkadang kata-kata manusia itu sangat-sangat melukai kita. Hari ini Tuhan hibur, adakah kau dilukai oleh saudaramu, ipar-iparmu yang mulai iri dan berkata, sombong, kikir. Saya ingin katakan, hari ini di dalam tuayanmu, persennya jelas, murnikan hati nuranimu. Sampai hari ini saya ingin katakan, saya murnikan hati saya dengan memberi. Saya persen. Kebutuhan saya sekian, tabungan sekian, itu saya persenkan. Jadi kalau kebutuhan saya, yang saya juga mikir, gue beli apa ya? Nggak kejelasan. Kalau orang bilang kita kikir, saya sudah memberi. Kan yang saya beri sekian persen itu kan enggak mungkin saya beri sekian persen. Kan kagak mungkin. Hari ini saya ingin katakan, murnikan hati kita bersama dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak sanggup menuai. Selanjutnya ini perkara masih lebih besar. Kalau saya katakan sama teman saya, kau sekarang juga belum kok terlalu kaya. Iya, saya sudah heran juga. Iya, saya kata Tuhan bilang bagi kita semua di sini, belum kok kita terlalu kaya. Kenapa kita harus peduli dengan kata-kata sombong dan iri itu saat kita sedang menuai? Ya tuh ya, malam hari ini kebenaran cukup sekian. Saya ingin katakan, Tuhan ingin katakan, kita harus berjelas malam hari ini. Di dalam tuayan, itu sebabnya lagu ini saya paling suka.
Kalau orang tidak mengerti hati saya cuma suka nyanyi lagu ini. Kalau orang tidak memahami kehidupan saya cuma suka lagu ini. Mama saya tutup dengan inilah. Mama saya pernah bilang begini, kalau Tuhan tidak tolong kau, harusnya di usia-usia seperti ini, mama papa sudah dihina habis-habisan. Tapi karena hanya pertolongan Tuhan. Itu mama saya. Saya ambil nangis. Kalau bukan karena Tuhan yang angkat kita, wanita Allah, kita tidak ada sebagaimana kita ada hari ini. Punya tuayan yang berlebihan, punya suami yang baik, punya anak-anak yang baik. Kembali kepada kasih Allah yang membawa engkau kepada tuayan itu. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Saya suka dengan lagu ini. Takkan habis kasih-Mu bagiku, tuayanmu tidak akan habis. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah, takkan habis-Mu bagiku. Dengan iman mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku dengan ucapan syukur, takkan habis kasih-Mu. Haleluya. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku lagi takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku. Klaim tuayan sampai anak cucu, wanita Allah. Jangan tuayan berhenti dalam generasimu dan suamimu tak berubah. Kalau Tuhan bisa memberkatimu, percayalah anak-anakmu Tuhan berkati selamanya. Ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku selamanya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di saat Bapak kami menuai, di saat kami menuai ada jaminan Allah. Ada satu kekuatan Allah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ada kasih Allah. Di saat kami menuai karena ada kasih-Mu,
Yang kami lihat kasih-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami mau taat dan kami mau memberi di dalam hidup rumah tangga kami. Suami kami, anak-anak kami. Biar kami mau melayani dengan kasih Allah. Dengan semua orang kami mau melayani dengan kasih yang daripada Engkau. Hanya kasih-Mu yang membawa kami untuk kami boleh melihat ada penuaian yang berlimpah-limpah di dalam hidup rumah tangga kami. Kami minta biar Allah Roh Kudus yang menuntun kami, memakai kami di tempat ini sebagai kami kaum wanita Bapa. Biar kami selalu mempunyai yaitu tahu tuaian yang baik. Ada kasih Allah, ada kesetiaan Allah yang mengalir di dalam hidup sebagai kami kaum wanita Tuhan. Pimpin kami masuk di dalam rencana Allah. Bukan dengan kekuatan dan pikiran kami. Tetapi di saat kami memberi, anak cucu kami tidak akan meminta-minta. Karena janji Allah dalam hidup kami adalah janji yang sempurna. Ajar kami untuk kami boleh mau mengampuni segala kekurangan-kekurangan orang Bapa. Bukan kami mau Tuhan simpan di dalam hati kami. Tetapi ajar kami Tuhan. Di saat kami mempunyai kasih Allah, kami juga boleh dapat mengampuni sesama manusia. Itu adalah sesuatu tuaian yang terbaik, yang melimpah yang Engkau berikan. Biar pada malam hari ini kami pulang dengan kasih Allah. Kami pulang dengan kebenaran, dengan cinta dan takut akan Engkau. Itu akan mengalir di dalam kehidupan keluarga anak kami Tuhan. Anak cucu kami di dalam nama Yesus. Kasih karunia-Mu yang membawa kami hari lepas hari. Kami mau dituntun dengan kasih yang daripada Engkau. Pengharapan kami hanya kepada Engkau. Di saat kami takut kepada Engkau, di situ ada penuaian yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu, tutup bungkus kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biar kami boleh membawa kebenaran firman-Mu yang menuntun kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.